نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد. Kita lanjutkan sirah nabawiyah pranubuwah masa kecil Rasulullah hingga beliau dewasa menikah dengan Khadijah. Kita berada di penghujung pembahasan di bab ini, bab yang ke-8, yaitu menikah dengan Khadijah. Bab menikah dengan Khadijah. Baru nanti setelah itu tentang renovasi Ka'bah. Di pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa setelah Maisarah kembali selepas safar ya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana ke Syam untuk berdagang, maka di sanalah Maisarah selama perjalanan ya kemudian melakukan bisnis. Beliau melihat bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan safar dan berbisnis. Nah, maka itu semua direkam oleh Maisarah dan disampaikanlah kepada Khadijah tentang hakikat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian setelah mendengar cerita pengakuan dari Maisarah, maka Khadijah semakin tertarik dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu masih seorang pemuda, ya, belum menjadi rasul. Juga disebutkan di beberapa tarikh ya, oleh ahli sejarah bahwa Khadijah melakukan semacam pinangan gitu ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya melalui sebagian orang ya, yang dikenal oleh Khadijah dengan cara memberikan isyarat-isyarat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar menikahi Khadijah. Ya. Jadi tidak langsung ya, karena tentunya wanita juga menjaga kehormatan dirinya ya. Jadi cara seperti ini juga menjadi dalil bahwa seseorang yang memiliki anak wanita atau adik ya perempuan itu diperbolehkan, tidak mengapa ya untuk menawarkan anaknya atau adik perempuannya tersebut ya kepada seorang lelaki yang soleh ya, tentunya dengan cara-cara yang baik ya, tidak merendahkan juga. Hal ini juga ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melalui beberapa hadisnya. Jadi nanti kita bahas, kita sudah bahas sekilas tentang Khadijah, kita juga sudah bahas tentang pertemuan Khadijah dengan Rasulullah. Nah, disinilah kita sedang bahas yang agak panjang tentang proses perjalanan pernikahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah. Nah, awalnya seperti itu. Jadi Khadijah lah yang dalam tanda kutip menawarkan diri kepada Rasulullah lewat sahabat. Dan ini memang diperbolehkan. Kalau kita mengenal atau dikenal ada seorang yang berakhlak mulia, ibadahnya juga baik, ya dua ini terkumpul,
di dalam satu orang. Jadi bukan hanya saja ibadahnya yang baik, sholatnya rajin, ya, ngajinya rajin, tapi akhlaknya jelek, gitu kan. Ngomongnya nggak bagus, suka nyakitin orang, yang utang nggak bayar, paham? Nah itu kan. Ini akhlaknya baik, ibadahnya baik. Maka kalau terkumpul dua hal tersebut dalam diri seseorang, maka hendaklah tidak dilepaskan, ya, apalagi di zaman sekarang ini. Rasulullah SAW mengancam orang yang menolak lelaki yang memiliki sifat yang seperti ini. Ya. Hadis dari Abi Hatim Al-Muzani, kalau dia berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu." Ya. Apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhoi, yang kalian senangi agama dan akhlaknya, agamanya bagus, akhlaknya bagus, fankihuhu, maka nikahilah dia. Illa kalau tidak dinikahi, la taf'alu, kalau kalian tidak melakukan hal itu, tidak menikahinya, tidak menerima lamarannya, karena laki-laki yang seperti ini jarang, jarang untuk mengedepankan apa namanya, keinginannya, karena sering kali orang laki-laki yang saleh, ya, yang agamanya baik, akhlaknya baik itu eh, dengan wanita dia tidak apa yang namanya blubut, ya, kalau orang apa yang melihat wanita cantik itu nggak terlalu berhasrat ingin mendekati. Nah, itu karena dia memiliki akhlak yang mulia, juga dia menjaga ibadahnya kepada Allah. Nah, maka kalau dia sampai melamar anak kalian, adik kalian, ya, kalau tidak dinikahkan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun. Maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan kerusakan. Kalau mereka bertanya, Rasulullah, wa in kana fih. Bagaimana kalau laki-laki tersebut ada kekurangannya, cacatnya, ya, dia akhlaknya bagus, ibadahnya baik, tapi tidak kaya, ya, kurang ganteng, dan lain sebagainya. Apakah harus kita nikahi juga ya Rasulullah? Kita nikahkan juga dengan anak kita atau dengan saudara perempuan kita. Kalau Nabi bersabda, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu. Pokoknya kalau ada laki-laki yang agama dan akhlaknya kalian ridhoi, nikahkanlah dia. Salah sama rotin beliau bersabdanya 3 kali. Ya. Kalau sampai tidak menikahkan, tentunya kalau eh, laki-laki yang soleh tadi lewat gitu kan, ya sisanya laki-laki yang tidak soleh. Nah, kalau itu yang kalian terima menjadi keluarga kalian, nah ini bisa berbahaya, ya, bisa merusak keluarga. Nah, ketidaksalehan seorang laki-laki, karena dia nanti akan menjadi pemimpin rumah tangga, dia akan mengarahkan anak kita, dia yang akan mengarahkan adik perempuan kita. Ya, kalau dia tidak soleh, maka akan sangat berbahaya bagi anak kita atau adik kita tadi. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membedakan tuh, ya, antara akhlak dan agama. Artinya akhlak dan agama itu beda. Ya, ada orang yang tampak agamanya bagus, misalnya salatnya rajin, puasa sunnahnya oke, namun akhlaknya belum tentu bagus. Misalnya punya hutang tadi nggak membayar, padahal mampu untuk membayar. Ya, tidak amanah, mulutnya kotor atau kasar, ya, tidak menghargai orang lain dan yang semisalnya, itu akhlaknya buruk. Walaupun mungkin orangnya rajin sholat, rajin ke masjid, ya kan, baca Qurannya bagus, tapi ternyata, nah, akhlaknya jelek. Ada yang kayak begitu. Bahkan ada yang sudah berstatus, ya, ustadz umpamanya, tapi akhlaknya bukan akhlaknya ustadz, ya. Jika telah terkumpul pada seorang lelaki agama dan akhlak yang bagus, maka jangan kita tolak. Tentunya selama anak atau adik perempuan kita menyukainya, gitu ya. Namun juga hendaknya tidak memaksa, oh kamu harus nikahnya dengan si A, si B, si C, ya enggak gitu juga.
dengan harapan suami yang soleh ini akan menghasilkan keturunan yang soleh juga. Para salaf terdahulu ya ini tidak ragu untuk menawarkan anak atau adik perempuan mereka ya kepada orang-orang yang soleh. Contohnya ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah satu sahabat dekatnya Rasulullah, bahkan sahabat yang sangat dekat ya setelah Abu Bakar As-Siddiq. Bukankah beliau telah menawarkan putrinya yaitu Hafsah ya kepada Abu Bakar dan Utsman? Jadi Abu Bakar ditawarin, Abu Bakar nih saya punya anak nih, perempuan cantik, si muda, janda tapi cantik masih muda. Hafsah ya lebih tua sedikit dari Aisyah, tapi masih tergolong muda ya, masih di bawah 25 kalau nggak salah. Menikah dengan Rasulullah itu. Kemudian Abu Bakar menolak. Karena Abu Bakar dengar-dengar selentingan ini, makanya Rasulullah berhasrat gitu ya dengan Hafsah. Dan ditawarkanlah dengan Utsman. Utsman, ya ini mau nggak anak saya. Jadi Umar di sini mengetahui siapa Abu Bakar dan siapa Utsman. Mereka adalah orang-orang yang dikenal saleh ya. Uh, Utsman walaupun dia kaya raya, ya duitnya nggak ada serinya, memang waktu itu nggak ada serinya duitnya kan. Dinar dirham, pokoknya kaya raya itu sholat tahajudnya luar biasa, bahkan bisa khatam Al-Quran di dalam sholat tahajud ya. Karena memang zaman itu ya waktu malam itu panjang ya, hari itu panjang. Kalau kita kan cepat banget nih, berangkat pagi atau sampai sore udah malam aja. Nah, secepat itu memang nanti mendekati kiamat tuh hari semakin cepat. Ya, kalau waktu itu panjang hari. Makanya Utsman itu kalau sholat tahajud itu khatam Al-Quran. Padahal dia orang kaya raya. Zaman kita sekarang orang kaya raya udah bisa sholat tahajud. Ya, udah bagus ya. Nggak usah khatamin Quran. Udah sholat tahajud 5 hari ya, orang kaya zaman sekarang udah lumayan lah, udah bagus sih. Apalagi bisa 11 rakaat. Jadi jarang-jarang ada orang kaya malam tidur. Pagi, subuh, siangan. Di sini Umar menawarkan tanpa malu ya karena dia meyakini ada kemaslahatan bagi dirinya ya ketika menikahkan anaknya dengan laki-laki yang soleh. Ya begitu juga dengan anak-anak kita. Jangan biarkan anak kita ini menikah dengan sembarangan orang ya yang hanya tampan atau kaya raya tapi akhlaknya tidak baik, yang berpotensi malah merusak anak kita. Ya mengkhianati anak kita, menyakiti anak kita dan lain sebagainya. Begitu juga dalam hal ini dicontohkan ya Nabi Musa ditawarkan untuk menikah ketika sampai di negeri Madian. Ya, eh, kemudian beliau di situ menolong dua orang wanita. Jadi cerita Nabi Musa ini habis berkelahi, ya habis nampar seseorang, ya laki-laki yang berantem dengan Bani Israel. Nah, Bani Israel kalah ya kan, berantem dengan seorang laki-laki itu dipisahin sama Nabi Musa, nggak mau, kesel Nabi Musa, digampar orang itu ya. Gamparannya Nabi Musa itu kan orang batu aja bisa tembus gitu ya, bisa apa, bukan tembus, bisa nyeplak tangannya, berarti kan kencang banget itu tangan Nabi Musa, digampar mati anak orang. Nah, Nabi Musa takut itu, waduh, bablasan saya bisa apa namanya membunuh anak orang, bisa saya ditangkap nanti, lari dia. Lari ke negeri Madian. Di situ dia melihat ada dua orang wanita yang ngantri ya untuk mengambil air di sumur umum. Ya, ya namanya dua orang wanita ya nggak kebagian airnya, ngambil di situ ya laki-laki semua. Akhirnya Musa di situ maju untuk
membantu. Sini saya ambilkan airnya. Jadi Musa yang membantu. Nah, menolong dua orang wanita, adik kakak, anaknya Nabi Shu'aib. Ya, sebagaimana Allah kisahkan ya dalam surat Al-Qasas. Allah 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 berfirman dalam surah Al-Qasas, kata Allah ayat 27 ya. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Di sini Allah menjelaskan tentang perkataannya Nabi Shu'aib. Jadi ketika Musa itu selesai menolong, ya kemudian mengantarkan dua wanita ke rumahnya, ketemulah dengan bapaknya. Bapaknya melihat caranya Nabi Musa memperlakukan eh, seorang atau dua anak perempuannya. Bagaimana caranya dia berjalan di belakang atau di depan, jalannya seperti apa. Itu diperhatikan oleh bapaknya. Kemudian anaknya bercerita tentang kisah dia ketemu dengan Musa itu. Belum tahu kalau itu Musa, gitu kan ya. Kata bapaknya, oke gah, nah, ini uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini. Saya berkeinginan, ya, berkehendak, bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini. Ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Yaitu dengan mas kawin an ta'jurani, ya, dengan upah mas kawin. Atas dasar mas kawin, engkau bekerja kepada saya 8 tahun. Jadi boleh ya, apa namanya, mas kawin itu jasa, boleh. Ya, saya nikahkan kamu dengan anak saya atas jasa kamu mengajarkan ya kan kitab ini kepada anak saya umpamanya. Itu boleh, jasa tuh jadi apa tuh namanya? Jadi mas kawin. Ya, karena ada harganya jasa itu. Mas kawinnya mengajarkan tafsir Jalalain, wah boleh juga. Sampai khatam, wah itu lama juga itu yang menyelesaikan mas kawin. Kemudian kata kelanjutannya dari perkataan Nabi Syuaib, fa in atmamta ashran famin indik. Ya, namun kalau kamu sempurnakan mas kawin 8 tahun tadi bekerja dengan saya, kamu sempurnakan menjadi 10 tahun, famin indik, maka itu dari sisimu. Artinya itu suatu kebaikan darimu. Alhamdulillah kalau kamu sempurnakan jadi 10 tahun. Jadi mas kawin itu ya berupa jasa fleksibel, ya. Ya enggak, kalau yang punya kehendak, yang punya hajat di situ, punya keperluan, bisa saling kompromi, nggak ada masalah. Ya nggak harus khatam, namanya tengahnya aja boleh, it's okay. Ya. Wa ma uridu an asyqa alaik. Intinya ya saya juga tidak ingin membebankan kepadamu, jangan terbebani. Ya silahkan 8 tahun boleh, 10 tahun sempurnakan juga boleh. Satajiduni insyaallahu minas solihin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Saya akan membalas budi baikmu. Wah, itu insyaallah minas solihin. Jadi orang yang mau membalas budi, ini adalah orang yang soleh. Orang yang mau membalas kebaikan orang lain, ini juga termasuk bagian dari kesolehan. Membalas budi baik orang ya dengan berbagai cara, ya biasanya dia apa ya itulah dia gunakan untuk membalas kebaikan orang lain, ya jadi nggak suka yang gratisan, ya apa yang bisa diberikan dia berikan gitu ya. Singkat cerita, setelah kembali ini balik lagi ke mana tadi, ke atas ya, tentang
Khadijah yang mengirimkan intelnya, yaitu Maisarah. Jadi setelah kembali dari perjalanan dagang tersebut, ya, Maisarah menceritakan kepada majikannya, ya, Khadijah semua perilaku akhlak dan karakter Rasulullah, sehingga Khadijah merasa kagum dan tertarik kepada beliau. Silakan dilihat di kitabnya Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Nah, ketika mendengar kabar dari Maisarah tentang keluhuran budi pekerti dan kemuliaan akhlak Rasulullah SAW yang waktu itu belum jadi Rasul, ya, dia segera mengutus sahabat dekatnya. Wah, baju merah jangan sampai lewat, segera. Kalau kelamaan nanti diambil orang lain, ya. Nah, sahabat Khadijah yang bernama Nafisah, ya, binti Umayyah ini masih merupakan kerabat Nabi Muhammad SAW. Makanya langsung pas kebetulan juga teman dekatnya Khadijah. Maka disamperinlah, ya, sahabatnya. Singkat cerita di situ ngobrol-ngobrol lah, ya, Khadijah dengan Nafisah, berharap bahwa Nafisah bisa mewakili, ya, Khadijah untuk menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk menikahi Khadijah. Nah, di sini Nafisah binti Umayyah ini memiliki peran yang sangat penting dalam terwujudnya pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan sahabatnya ini. Ini Mak Comblang, ya. Ya, semula di sini Sayyidah Khadijah di sini curhat kepada Nafisah perihal perasaannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi Khadijah tentunya sebagai wanita yang mulia, ya, menjaga juga kehormatannya, nggak mungkin ngomong langsung. Maka di sini sahabat dekatnya juga sekaligus masih saudaraan, ya, dengan Rasulullah. Mas berarti, ya. Ya, sehendaknya, ya, Mak Comblang itu begitu, ya, saling mengenal kedua belah pihak. Nah, supaya juga nggak hanya lip service, ya, Mak Comblang itu juga harus mengetahui sejatinya orang yang akan dia comblangin, ya. Nah, di sini mulanya Sayyidah Khadijah minder dan ragu apakah Nabi Muhammad mau menerimanya, mengingat perbedaan status nih dan umurnya yang sangat mencolok, ya. Dan ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Khadijah 2 kali janda. Ini statusnya janda 2 kali. Umurnya juga sangat mencolok, selisih 15 tahun kalau kita sepakat yang 40 tahun, ya. Tapi Nafisah di sini berhasil meyakinkan Sayyidah Khadijah bahwa dia adalah orang yang sangat pantas bagi Nabi Muhammad SAW. Selain memiliki nasab yang agung, ya, Sayyidah Khadijah adalah seorang saudagar yang sukses dan perempuan yang dihormati di Mekah. Jadi Nafisah itu bukan ahli sebagai comblang juga, Bang. Comblang itu juga harus punya basic sebagai apa itu namanya, motivator. Wah, kalau ngomong motivator itu ingat itu Mario Bros, ya. Jadi diberi motivasi, ya, supaya jadi itu kan begitu, ya. Kalau nggak dikasih motivasi, ya susah kan orang-orang. Nah, ini Khadijah, kamu nggak usah minder begitu. Kamu ini kan, ya, nasabnya juga hebat, termasuk nasab yang tinggi di Mekah ini. Kamu juga saudagar sukses, ya kan, pemborong pedagang, bisnis sukses, bisnis mau kenapa bisnis, pokoknya saudagar lah, sukses lah, ya. Juga kamu dihormati di Mekah ini, siapa yang nggak kenal dengan Khadijah, ya. Jadi orang yang sangat menjaga kehormatannya, ya, pernah kita jelaskan di awal, ya, tentang kebiasaan orang-orang Mekah sana zaman jahiliyah. Khadijah ini sangat menjaga kehormatan sebagai seorang wanita, juga orang kaya raya, sekaligus yang kaya raya itu, ya, dianya sendiri, bukan orang tuanya, ya, pebisnis yang sukses.
sehingga dia sangat dihormati di Mekah. Singkat cerita, Nafisah kemudian menyusun sebuah rencana. Ya, dia menemui Nabi Muhammad SAW dan menceritakan semuanya tentang perasaan Khadijah. Jadi kalau ada sesuatu kekurangan di satu sisi, jangan kita fokus dengan kekurangan satu sisi itu. Kita lihat kelebihan sisi yang lain, itu caranya menyatukan hati. Nah, kalau yang difokuskan yang kurangnya aja, manusia nggak ada yang sempurna, ya pasti ada aja kurangnya, ya kan. Wah, itu mah janda, oh udah tua. Di sisi lain, nah dia wanita yang terhormat, wanita yang agung, ya pebisnis sukses dan lain sebagainya. Ya cari yang baik-baiknya, jangan dicari yang jeleknya, yang kekurangannya. Nah, ya dialah memang mak comblang yang menyambung perasaan Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga cerita ketemulah dia dengan Rasulullah dan dia berkata kepada Rasulullah pada saat itu, Muhammad, aku adalah Nafisa binti Munyah. Salah tulis ini, bukan Munyah ini. Ya, Umayyah ini harusnya. Kecepatan nulisnya, nggak tahu juga ya. Belum seperti edit kayaknya. Nafisa binti Umayyah. Kadang-kadang kalau kecepatan ngetik itu suka begitu. Ya, ada yang kelewat. Oke. Saya Nafisah binti Umayyah Muhammad. Nah, kenal nggak? Oh iya, ini sepupu jauh ini. Kenal lah. Aku datang membawa berita ini tentang seorang perempuan yang agung, perempuan yang suci, yang mulia, top, markotop lah pokoknya. Dia sempurna, sangat cocok denganmu. Wah, itu mah comblangan begitu ya. Kalau kamu mau, wah beres deh. Pokoknya nanti saya sebut-sebut nama kamu di sisi dia. Nah, kata Nafisah kepada Muhammad. Gimana? Oke nggak kira-kira? Dalam hal ini memang apa namanya? Nafisah tidak berbohong ya, memang Khadijah itu adalah perempuan yang sempurna, perempuan yang mulia. Ini juga setelah itu ya Nabi SAW menjelaskan hal-hal itu ya tentang kesempurnaan kemuliaannya Khadijah. Ya, dialah pemuka kaum wanita di surga. Ya. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, Aisyah yang paling cemburu, justru Nabi bersabdanya kepada Aisyah. Ya. Berarti Aisyah sering banget ini cemburu sama Khadijah, sering juga diomelin sama Rasulullah. Ngomelinnya kayak begini, pakai dalil. Ya. Mahal suami balik ya, suaminya Ustadz, mengapa sarapan paginya dalil. Ya, Sayyidatu Nisa'i Ahli Jannah Arba'. Jadi Gusti, Tuan, pemukanya wanita ahli surga itu ada 4. Nanti di surga sana, perempuan-perempuan yang masuk surga itu pentolannya ada 4 ini. 1, Maryam bintu Umran. 2, Fatimah bintu Rasulullah SAW. 3, Khadijah bintu Khuwailid. Dan yang keempat adalah Aisyah, Asia dan Asia, ya, istri Fir'aun, ya, Fir'aun. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya, afdalun nisa'i ahli jannah Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Asiyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun wa Maryam ibnatu Imran. Wanita yang paling afdol, yang paling top, yang paling utama sebagai penduduk surga adalah Khadijah, ya, Fatimah, Asia, ya, dan Maryam. Khadijah radhiyallahu anha ini merupakan wanita paling mulia di zamannya secara mutlak.
persaksian hadis dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, khairun nisa'ihan Maryam bintu Imron, ya, ibnatu Imron, anak perempuannya Imran. Wa khairun nisa'iha, ya, sebabnya perempuan di zamannya adalah Khadijah atau Khadijah. Jadi di zamannya Bani Israel, ya, adalah Maryam, di zamannya umatnya Muhammad adalah Khadijah. Wanita paling top, ya, umatnya Muhammad adalah Khadijah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Muslim ini diberikan sarah oleh Imam Nawawi, makna yang paling tampak antara Maryam dan Khadijah adalah wanita terbaik di masanya masing-masing. Demikianlah yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Muslimnya. Oke, singkat cerita, Nafisa adalah orang yang cerdik, ya, orang yang cerdik, yang pintar, bisa mengatur strategi macam bilang terus begitu, ya. Setelah menyampaikan lamaran, dalam tanda kutip, ya, bukan, ya, lamaran Sayyidah Khadijah, dia tidak meminta Nabi Muhammad untuk menjawab secara langsung. Pada saat itu dikasih dulu PR, gitu kan, disimpan dulu bom waktunya itu, dikasih dulu apa namanya, kalau orang sekarang bilang racun, biar bereaksi dulu. Nah, Nabi Muhammad dikasih dulu profilnya Khadijah, nah, sehingga beliau tertarik, berpikir, ya, dikasih waktu. Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW diberi waktu untuk memikirkan dan merenungkannya. Apa yang dilakukan Nafisa ini, ya, akhirnya menjadi pintu dari perjalanan cinta Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Singkat cerita, ya, biar nggak kelamaan nih kalau sinetron India ini susah ya, ke 100 ini. Ya, panjang banget ini perjalanan nikahnya. Ya, ini singkat cerita aja. Baik Nabi Muhammad SAW maupun Sayyidah Khadijah kemudian berdiskusi, ya, dengan keluarga besarnya masing-masing untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan Nafisa tersebut. Nafisa ini. Setelah melalui pertimbangan yang matang, akhirnya kedua keluarga besar sepakat untuk menikahkan anak-anaknya. Ya, Nabi Muhammad diantar oleh pamannya Abu Talib dan Hamzah ini berangkat ke rumah Sayyidah Khadijah. Nah, deg-degan ini mau ngelamar. Dia berangkat mau ngelamar, jadi deg-degan. Terima apa enggak nih kira-kira? Sesampainya di rumah Sayyidah Khadijah, akhirnya mereka disambut oleh paman Sayyidah Khadijah, Amr bin As'ad. Ya, disitulah Abu Talib yang ditunjuk sebagai juru bicara Nabi Muhammad SAW langsung menyampaikan khutbah tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka ke kediaman Sayyidah Khadijah. Khutbah ini masih satu akar dengan khitbah. Ya, khitbah itu artinya melamar atau tunangan, itu namanya khitbah. Jadi Nabi datang ke rumahnya Khadijah, rombongan dalam rangka mengkhitbah. Maka di situ, ya, Abu Bakar melakukan khutbah khitbah. Khutbah khitbah. Khutbah itu pidato, kata-kata sambutan yang kami hormati, itu kan. Kami datang ke sini dalam rangka bla 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 bla. Bagaimanakah khutbahnya Abu Talib ketika mengkhitbah Sayyidah Khadijah untuk Muhammad SAW? Ya, nanti kita saksikan di pertemuan yang akan datang, hari Minggu yang akan datang. Nah, tanggal berapa tuh Minggu yang akan datang? Sekarang masih tanggal 8, berarti tanggal 15 ya, insya Allah. Demikian, sampai sini dulu.